Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kimia. Dan untuk video kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas bagaimana atau apa itu tabel periodik unsur atau yang sering disebut sebagai sistem periodik unsur atau SPU. Jadi untuk perkembangan tabel periodik sendiri diawali oleh Dobereiner. Dobereiner memberikan sebuah gambaran tabel periodik dengan istilah triade Dobereiner pada tahun 1829. Jadi Dobereiner itu mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan berdasarkan massa atomnya. Jika unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya, maka di setiap kelompok terdapat 3 unsur, di mana unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang ada di tepi. Nah, ini unsur yang di tengah ini merupakan rata-rata massa unsur yang di tepi. Ini adalah sebuah usulan tabel periodik dari Dobereiner yang disebut sebagai triade Dobereiner yang dikemukakan pada tahun 1829. Melihat di sini masih sangat sederhana ya, karena mungkin pada saat itu baru sedikit unsur-unsur yang ditemukan. Nah, karena Dobereiner itu mempunyai beberapa kelemahan, ya salah satunya adalah dia hanya menitik beratkan pada hubungan masing-masing unsur dalam satu triade, tapi dia tidak bisa berhasil menjelaskan hubungan antara triade yang satu dengan yang lain. Maka Newlands dengan hukum oktavnya memberikan sebuah gambaran tabel periodik baru pada tahun 1865. Hukum oktav Newlands menyebutkan bahwa jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Seperti oktav, kalau dalam musik ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, seperti itu. Dan karena teori tersebut, si Newlands, ya, John Newlands memberikan gambaran tabel periodik yang baru seperti yang ada pada layar kalian. Ada H, L, I, P, E, B, C, N, O. Nah, unsur 8F dia sifatnya akan sama dengan unsur pertama gitu. Dan Cl unsur 15 akan sama dengan unsur pertama dan ke-8. Nah, ini adalah teori yang diberikan oleh John Newlands. Ya, di sini kita lihat dalam satu kotak masih ada yang mengandung 2 unsur ya. Contoh ini ada CO dan Ni, ini ada Ce dan La, ada Di dan Mo dan yang lain. Itu beberapa kelemahan dari hukum oktav Newlands. Nah, kemudian diperbarui lagi karena memang ditemukan beberapa unsur yang baru oleh Mendeleev pada tahun 1869 ya. Dmitri Mendeleev ini memberikan sebuah sistem periodik yang baru, di mana sistem ini disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat fisis maupun sifat kimianya. Selanjutnya didapatkan hukum periodik, di mana sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atomnya. Dmitri Mendeleev memberikan gambaran atau memberikan tabel periodik yang baru, ya, seperti yang ada di layar kalian, bahwa dia memberikan sebuah gambar ada yang namanya golongan dan ada yang namanya periode. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, 6, 7, 8, dan dari periode 1 sampai dengan periode 11. Ini adalah gambaran sistem periodik yang disusun oleh Dmitri Mendeleev untuk lebih melengkapi atau memperbarui tabel periodik dari John Newlands. Nah, ternyata walaupun sudah cukup banyak ditemukan unsur-unsur dan memberikan sebuah gambaran keperiodikan unsur, sistem periodik Mendeleev ini mempunyai beberapa kekurangan. Di antaranya adalah panjang periode tidak sama. Kemudian ada beberapa unsur dengan urutan massa atom yang terbalik, tidak naik tapi tidak turun. Sebagai contoh Ar ya, A itu massa atomnya itu 39,9, itu ditempatkan sebelum K yang massa atomnya 39,1. CO massa atomnya 58,9 ditempatkan sebelum Ni yang massa atomnya adalah 58,7. Kemudian ada juga Te yang massa atomnya 127 ditempatkan sebelum I yang massa atomnya adalah 26,9. Ini jadi tidak sesuai dengan urutan ya. Kalau yang lain naik, ini malah turun gitu. Kemudian juga yang ketiga, unsur golongan lantalida yang jumlahnya 14 ditempatkan dalam satu golongan.
Di satu kotak itu isinya lebih dari satu unsur. Ini adalah beberapa kekurangan yang belum bisa dijelaskan oleh Mendeleev atau Dmitri Mendeleev. Akhirnya kemudian muncul lagi sistem periodik yang lebih baru yang disebut sebagai sistem periodik modern yang sampai saat ini konsepnya digunakan oleh para ahli. Nah, sistem periodik modern ini diawali oleh ide dari Moseley. Jadi Moseley pada Perang Dunia I berhasil menemukan kesalahan sistem periodik Mendeleev. Kemudian Moseley menemukan bahwa keperiodikan sifat tidak didasarkan pada massa atom, tetapi didasarkan pada nomor atom atau muatan inti. Nah, susunan periodik yang disusun oleh Moseley akhirnya berkembang lebih baik sampai didapatkan bentuk seperti yang sekarang dengan mengikuti hukum periodik bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atom. Artinya, bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Nah, ini ada tabel periodik yang terbaru ya, yang didasarkan pada konsep yang disampaikan oleh Moseley. Sekarang sudah lengkap ya. Sudah lengkap, malah kalau di tabel periodik di smartphone, kalau kalian mau download di Play Store atau iOS, saya kurang tahu di iOS ada atau tidak, tapi kalau di Play Store sudah ada, itu sudah sampai periode ke-8. Kalau ini di aplikasi di laptop itu masih 7. Nah, ini ada tabel yang kita gunakan hingga sekarang. Yang urutan dari atas ke bawah itu disebut sebagai ini periode namanya ya. Periode. Kalau ke samping namanya golongan. Maksudnya gimana? Golongan 1 itu total ada 7 unsur. Ada H, Li, ada Na, K, Ep, C, Fr. Golongan 2 itu ada Pe, Mg, Ca, Sl, Va, Ra. Golongan 3 itu ada Sc, Y, ada lantanida sama actinida. 4 ini 5 dan seterusnya sampai dengan golongan 18 ada He, Ne, Ae, Ke, Xe, Ln dan Og. Jadi kalau kita menyebutkan letak Ne berada di golongan 18 periode ke-2. Itu begitu. Nah, ini menggunakan aturan yang baru ya. Kalau di Indonesia sebagian besar masih menggunakan aturan lama. Jadi yang ini disebut sebagai golongan 1A. Yang ini disebut sebagai golongan 2A. Yang ini disebut sebagai golongan 3A. Yang ini 4A. Yang ini 5A, yang ini 6A, yang ini 7A, dan yang ini adalah 8A. Nah, yang ini disebut sebagai golongan 3B, ini 4B, ini 5B, ini 6B, ini 7B. Nah, ini adalah golongan 8B. Ini adalah golongan 1B. Yang ini adalah golongan 2B. Ini adalah aturan lama yang memang di Indonesia mayoritas masih menggunakan aturan ini. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 3B, kemudian 4B, kemudian 5B, 6B, 7B, 8B-nya ada 3. 1B kemudian sama 2B. Nah, ini di Indonesia masih menggunakan itu. Kalau periodenya masih sama. Ini periode 1, periode 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu ya. Di Indonesia. Jadi kalian nanti kalau mau menyebutkan ini golongan 1 boleh, golongan 1A boleh, 2 boleh, 2A boleh. Golongan 3 ini 3B boleh. Tapi nanti kalau sudah masuk ke soal-soal, biasanya kalau yang di Indonesia ya itu masih menggunakan yang lama. Jadi ini 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Itu biasanya seperti itu. Sampai sekarang kayaknya masih menggunakan aturan yang lama. Nah, ini adalah nama golongan dari setiap golongan yang ada di tabel periodik. Golongan 1A ini dia lama, itu namanya alkali. Golongan 2 namanya alkali tanah.
golongan 3A namanya boron aluminium, golongan 4A namanya karbon, 5 namanya hidrogen fosfor, 6 oksigen terang, golongan 7 namanya halogen, golongan 8 namanya gas mulia, 8A ya. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Kalau golongan B semuanya disebut sebagai golongan transisi. Kalau saya sebut, tolong sebutkan unsur-unsur yang ada di golongan halogen misalkan. Nah, halogen kan berarti golongan 7A atau golongan 17, maka berarti ada F, Cl, Bl, I, dan At. Akan jauh lebih baik jika kalian bisa menghafal golongan-golongan ini. Minimal adalah golongan kelompok golongan A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Akan jauh lebih baik dan akan sangat membantu kita untuk memahami materi-materi selanjutnya. Cara menghafalkannya adalah menggunakan namanya jembatan keledai. Ada banyak sekali jembatan keledai. Kalian di browsing saja di internet ya. Saja jembatan keledai, unsur-unsur SPU. Nanti akan keluar pilihan banyak jembatan keledai atau sebuah susunan kata yang menjadi sebuah kalimat unik agar bisa kita menghafalkan unsur-unsur dalam sebuah golongan. Nah, untuk hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik, jadi kita bisa menentukan suatu unsur letaknya di mana. Menggunakan apa? Menggunakan yang namanya elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron-elektron yang berada di sub tingkat energi atau sub kulit paling luar. Ini ada rumusnya. Kalau elektron valensinya adalah NS1, berarti dia adalah golongan 1A. Golongan 1. Periodenya adalah nilai N. Kalau NS2 berarti golongan 2A. Kalau NS2 NP1 berarti 3A ya. Tinggal menjebakkan ini saja nih. NS2 1, 2 tambah 1 adalah 3. NS2 NP2, 2 tambah 2 4 dan seterusnya sampai NS2 NP6, 2 tambah 6 8. Ini kurang 1 nih. Nah, ini 8A. 18 itu begitu. Kalau yang alternatif gimana? Nah, ini kalau ada konfigurasinya NS2-1D ya, NSR-1D ini pasti golongan transisi nih, itu golongan D semua. Nah, cara menentukannya kalau NS2-1D berarti golongan 3B. 2 tambah 1 itu 3. Tapi kalau ada subkulit D di sini berarti dia adalah golongan 3B. Periodenya dilihat dari N ini nih. N-nya, dilihat dari N-nya ya. Kalau NS2ND2 berarti 4B, NS2ND3 berarti 5B. NS2ND4 enggak ada ya, adanya NS1, N-1, D5 ya. NS2N-1D1, NS2N-1D2, NS2N-1D3, NS1N-1D5, NS2N-1D5 dan seterusnya. Nah, untuk NS2N-1D9 juga tidak ada, adanya adalah NS1N-1D10 begitu. Oke, lebih mantap saya akan menjelaskan contoh-contoh dari penggunaan elektron valensi untuk menentukan letak unsur-unsur. Ini yang pertama ada unsur Na dengan nomor atom 11. Nah, kita harus konfigurasikan elektronnya terlebih dahulu. Boleh yang biasa, boleh diringkas. Ya, kalau mau biasa ya 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Atau boleh Ne, nah 10 ya, 3S1. Nah, di sini elektron valensinya adalah ini kan 3S1, atau kalau dirumus adalah NS1. Berarti dia kalau NS1 kan ini nih, NS1 berarti golongan 1A. Jadi itu N. Oh, berarti ini golongannya adalah 1A. Periodenya adalah 3. Kalau P15 berarti gimana? 1S2,
2S2, 2V6, 3S2, ini baru 12 ya, 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, itu kurang 3 lagi, berarti 3P3. Atau kalau mau diringkas boleh Ne 3S2, 3P3. Elektron valensinya adalah ini kan, 3S2, 3P3. Karena atom yang berkulit atau sebut paling luar. Ada nggak NS2 NP3? Ada nih, NS2 NP3. Jadi dia golongan 5A. 2 tambah 3 adalah 5. Dia golongan 5A. Periodenya berapa? Periodenya adalah nilai N. Yang adalah 3. Berarti periodenya adalah 3. Nah, seperti itu. Untuk Fe 26. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2P6, 4S2, 3D6. Enggak. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 18, tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 2 20 tambah 6 26. Atau kalau mau disingkat atau diringkas menggunakan AL. AL itu 18, berarti 4S2 3D6. Ini elektron valensinya berarti yang ini kan, 4S2 3D6 atau NS2 N-1D6. Kok N-1D? Kok N-1 Pak? Ya karena N-nya ini kan 4. N-1, 4 1 adalah 3. Di NS2 N1D6 kan. Nah, kalau itu lihat yang ini, yang D. Nah, ini ada nih. NS2 N-1D6. Golongan 8A. Golongan 8D ya. 8B karena dia ada suku D-nya. Dia golongan 8B. Golongan 8B. Periodenya adalah nilai N-nya. N-nya berapa itu? 4. Kan? N-nya. Ini yang terakhir ada periode 35. Panjang nih ya. Kita ringkas saja menggunakan AR. AR 18. 4S2 20 3D. D itu maksimal 10 ya. 20 tambah 10 itu 30. Hitungannya adalah 4. Pokoknya adalah 5. Nah, AR 4S2 3D10 4D5. Kalau seperti ini, maka elektron valensinya adalah di N yang paling besar. Bukan ketiga ini, tapi ini dengan tuh ya. 4S2, 4T5 atau ini saja NS2, NP5. Oh begitu Pak? Iya. Kita lihat bahwa kalau di akhirnya adalah P, kalau P ini pasti depannya S ya. P itu pasti depannya S. P dengan D itu nggak ada. Kalau S dengan, kalau belakangnya D itu dengan S ya. Nah kalau yang ini kan setelah subkulit 3D masih ada lagi P, berarti yang dipakai adalah yang S dan P, karena ini juga tingkat energi keempat, ini tingkat energi ketiga, berarti jauh lebih luar yang tingkat energi yang keempat ya. Elektron valensi adalah elektron yang berada di subkulit paling luar, NS2 Fp5. Berarti golongannya adalah NS2 Np5, 2 tambah 5 7. Nah NS dan Np maka dia 7A. Periodenya adalah 4. Nah, begitu. Jadi sekarang kalian bisa mencari unsur sendiri di browsing unsur itu ada apa aja, atau lihat di tabel periodik, kita cocokkan ya. Na itu golongan 1A, periode 3. Na. Nah, ini Na ini. Golongan 1A, periode 3. Betul ya? P golongan 5A, periode ke-3. Ini benar. Ini apa lagi ya? Fe ya, 26. Golongan 8B, periode ke-4. Dan Br
PLK ini nih, golongan 7A periode keempat. Itu semua ya, begitu cara bentuknya. Nah ini kalian silakan bisa menggunakan tabel ini untuk latihan menentukan letak suatu itu dalam tabel periodik. Nah, menggunakan nomor atom ya, maksudnya di atas ini, misal Al 13, Cl 11 gitu, Ag 47 dan yang lain. Nah kemudian ada yang namanya sifat-sifat keperiodikan unsur. Yang pertama adalah logam atau non logam. Nah logam jelas ya, berarti dia logam dan logam. Untuk logam dan non logam, jadi kita bisa lihat di SPU. Untuk yang warnanya adalah ungu, ini adalah logam alkali, ini adalah logam alkali tanah, logam transisi, ini logam pasca transisi. Kalau udah hijau dan logam, ini metode jadi logam itu ini golongan 1A ini mayoritas logam, golongan 2A logam, golongan B juga logam semua ya, semua mayoritas. Nah berarti semakin ke sini semakin logam, kemudian ke sini sudah bukan logam lagi. Itu adalah logam dan non logam. Kita bisa lihat nih, kalau metaloid jadi bukan logam ya, dia sudah semi logam. Kalau yang ini jelas non logam. Itu apa? Itu oksigen, kan non logam, dia gas. Ini sifat kelogaman ya. Kemudian yang kedua adalah titik L dan titik titik. Nah untuk unsur logam dalam satu golongan dari atas ke bawah, titik titik dan titik L-nya cenderung makin rendah. Sedangkan untuk unsur-unsur logam cenderung makin tinggi. Untuk unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan, titik L-nya naik sampai maksimum pada golongan 4A, kemudian turun secara teratur. Sedangkan titik-titiknya naik sampai maksimum pada golongan 3A, kemudian turun secara teratur. Ini grafiknya nih. Ini grafik titik L dan titik-titik beberapa unsur ya. Kalian di sini cukup pahami kecenderungannya saja. Nah ini dia akan saya berikan kesimpulan. Yang ketiga adalah jari-jari atom. Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Jari-jari atom itu dibagi dua faktor. Yang pertama jumlah kulit elektron ya. Jadi kalau jumlah kulitnya makin banyak ya berarti kan lebih jauh jaraknya ya. Kalau jumlah kulitnya makin dikit berarti jumlahnya juga makin berarti jari-jari juga makin pendek kan begitu. Yang kedua adalah muatan inti atom. Nah muatan inti atom ini digunakan kalau jumlah kulitnya sama. Kalau jumlah kulitnya sama, kita lihat muatan inti atomnya. Semakin besar muatan intinya, daya tarik inti terhadap elektron lebih kuat sehingga elektron lebih mendekat ke inti. Nah ini adalah kecenderungan dari jari-jari atom. Makin ke kanan itu makin kecil, makin ke bawah makin besar. Ini dibagi dua hal ya. Yang keempat adalah ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh atom-atom atau ion dalam wujud gas. Inilah data energi ionisasi dari beberapa unsur. Saya juga kecenderungannya dari atas ke bawah dalam satu golongan ini cenderung makin kecil, dalam satu periode dari kiri ke kanan ya itu cenderung makin besar. Oke. Kecenderungannya. Kemudian ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau diperlukan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Inilah contoh beberapa nilai dari afinitas elektron beberapa unsur. Yang sebagian saja ya. Nah, tanda negatif ini perlu dipahami adalah yang dimaksud adalah melepaskan energi. Kalau positif artinya menangkap energi. Kita lihat kecenderungan ya. Dalam satu golongan, dilihat ke bawah, dia cenderung makin kecil. Dan dalam satu periode, dari kiri kanan cenderung ya, ini cenderung makin besar. Ini cenderungnya makin besar. Memang ada yang agak lompat naik turun gitu, tapi cenderungnya dia makin besar. Dan ada yang namanya keelektronegatifan.
keelektronegatifan atau juga ada yang menyebutkan sebagai elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam bentuk ikatan. Nah, inilah tabel nilai keelektronegatifan beberapa unsur-unsur di dalam tabel periodik. Kita lihat bahwa di sini koordinat angkanya yang paling besar adalah yang F. Nilai keelektronegatifannya adalah 4,0. Sedangkan ini yang golongan 8 itu tidak ada nilai keelektronegatifannya. Kenapa? Karena golongan 8A itu sudah golongan yang stabil, ya. Dia tidak perlu menarik pasangan elektron lagi, sudah stabil, cukup elektronnya. Kalau yang lain tuh banyak nggak stabil, makanya dia yang stabil itu biasanya menangkap atau melepaskan elektron. Itu begitu. Kalau kita lihat kecenderungan nilainya dalam satu periode dari atas ke bawah makin ke kecil, ya kan? Juga nih yang 4, 3,0, 2,8, 2,5 itu cenderung makin kecil. Sedangkan dalam satu periode ya dari kiri ke kanan itu cenderung makin besar, 1,5, 2,0, 2,5, 0,5. Itu kecenderungannya. Jadi secara kesimpulan untuk sifat-sifat keperiodikan, kalau jari-jari atom dalam satu golongan di atas ke bawah itu makin besar, ya, satu periode. Kalau satu periode berarti ke sini nyamping, ya, berarti kalau ke kanan makin kecil, ke kiri makin besar. Dan ionisasi aktivitas elektron itu dan elektronegatifan itu sama, dari kiri kanan semua makin besar, ya. Dan kalau dari satu golongan dari atas ke bawah makin kecil atau dari bawah ke atas makin besar. Kalau logam tadi kita lihat di tabel periodik bahwa golongan 1A, 2A golongan B itu logam, golongan 3A sebagian dari logam tapi sebagian ada metalawit, golongan 4, 5, 6, 7, 8 itu mayoritas bukan logam, ya, mayoritas bukan logam. Jadi karena itu karakternya makin logam, sedangkan kecil itu karakternya makin logam. Itu adalah sifat-sifat keperiodikan unsur dalam tabel periodik. Ingat, memang ada beberapa pengertian yang harus dipahami, kayak energi ionisasi itu apa, atom itu apa, ya, jadi atom itu apa. Dia akan jauh lebih harus dipahami lagi adalah kecenderungannya, karena sifat keperiodikannya. Itu aja yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bagi yang ada pertanyaan atau yang diskusi, silakan seperti biasa boleh ditulis di kolom komentar atau di Google Classroom. Atau kalau memang kalian hanya ada kuota WA, ya silakan kita diskusikan di grup WA kelas. Terima kasih dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.